Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa, David di sini. Ini hari Sabtu, jadi kita akan menjawab semua pertanyaan yang kalian punya dari Instagram kemarin waktu kita post entah hari Rabu atau Kamis. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab hari ini. Seperti biasa sesi Q&A. Kalau kalian sudah sering di sini pasti paham. Dan kami juga akan memberikan sedikit update tentang proyek yang kami kerjakan juga di balik layar, yang mana salah satunya tuh Chainlords. Nah, ada satu hal nih yang kami ingin kalian beritahu juga. Karena kalau kalian sudah nonton video yang minggu lalu, kalian kan sudah tahu tentang giveaway yang kami lakukan, kemudian tentang pre-sale yang akan kami adakan. Nah, ada sedikit informasi yang bisa kami berikan. Kalau kalian sudah di Discord sebenarnya udah baca juga, tapi kalau kalian mungkin belum sempat gabung, kalian bisa gabung langsung, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi websitenya 100% akan hidup, akan mulai live minggu depan. Jadi kita sudah ngomongin soal hitungan hari. Jadi soal hitungan hari kita akan bisa melihat websitenya yang berisi informasi lengkap tentang fundamental yang bisa kalian akses juga untuk bisa riset mandiri tentang apa proyeknya, seperti apa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian partisipasi dengan pre-sale. Nah, kami akan memberikan kurang lebih sekitar seminggu waktu untuk kalian bisa melihat websitenya dan informasi yang ada di dalamnya. Kemudian kami juga akan share informasi tentunya di server Discord Chainlords. Jadi dengan satu minggu yang kalian miliki itu, kemudian kami akan melakukan acara pre-sale di minggu berikutnya. Kemungkinan besar akan terjadi di minggu berikutnya karena kami ingin memberikan waktu yang cukup untuk kalian bisa ngerti ini proyek tentang apa sebelum partisipasi pre-sale. Nah, jadi pre-sale ini nanti akan terjadi di Couple Launch. Jadi kalau kalian ada yang belum tahu dengan Couple Launch, mereka memiliki konsep yang namanya dalam bahasa Inggris itu Fair Launch Token Auction. Jadi yang namanya itu seperti auction gitu kan, itu pelelangan, tapi kalian bisa mengetahui dengan lebih transparan dan terbuka karena sistemnya itu mereka memiliki sistem yang mana harganya akan menurun seiring waktu. Sejak dari awalnya mereka listing pertama kali. Jadi ini akan menghindari yang namanya adanya whales. Kan kadang kalau ada pre-sale awal token itu whales pada suka front run gitu kan. Mereka pada suka borong tokennya banyak selama harganya murah. Tapi ini justru kebalikannya. Kalau mereka benar-benar minat pengen beli banyak tokennya, mereka benar-benar pengen numpuk dan nyerok, si whales ini bakal bayar lebih mahal daripada kita karena harganya menurun seiring waktu. Ya sebenarnya kalau kalian mau paham lebih lanjut, kalian bisa mulai lihat dari sekarang. Copper Launch namanya, dan itu bisa kalian akses juga melalui jaringan Polygon. Jadi nggak perlu khawatir sama yang namanya biaya gas Ethereum yang mahal, karena kalian tinggal bayar gas pakai Matic, yang mana biayanya lebih terjangkau. Dan juga kalau kalian mau beli, nanti partisipasinya salah satu pair dagang yang bisa kalian lakukan itu melalui stablecoin USDC. Jadi kalian tinggal siapin aja stablecoin USDC, kalian nyiapin dompet MetaMask kalian dengan jaringan Polygon di dalamnya, dan beberapa Matic untuk biaya gas. Jadi kalau kalian sudah siap dengan 3 hal ini, nanti kalian bisa ikutan partisipasi dengan pre-sale token Glory di Copper Launch. Kalau kalian mau tanya lebih lanjut, mungkin kalian bingung karena ini konsep yang baru, langsung gabung ke server Discord Chainlords. Kalian langsung tanyain sebanyak-banyaknya pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalian nggak mudeng apa, kalian nggak paham, kalian langsung tanyain di sana. Karena kami juga berusaha untuk menjelaskan ini ke kalian dengan waktu yang cukup. Jadi kalian punya waktu cukup, kalian siap, kalian ingin partisipasi dengan pre-sale-nya, kalian nggak bakal ketinggalan dengan kesempatan ini. Karena kami ingin ini bisa diakses lebih dahulu dari orang-orang Indonesia, khususnya di komunitas Republik Rupiah. Karena informasi itu berharga guys kalau di dunia keuangan dan investasi. Kalian tahu informasi, kalian bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lebih awal. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami bagikan untuk Chainlords sendiri. Kalau kalian ada pertanyaan, kayak yang tadi saya bilang, linknya ada di deskripsi di bawah. Langsung gabung server Discord Chainlords. Sudah ada banyak orang juga ngobrol di sana dan tanya. Kalian juga bisa scroll dan ngelihat section yang ada di sebelah kiri, channelnya ada banyak. Semua orang-orang ngomongin pada suggestion, ngasih saran-saran tentang game yang ingin mereka bahas. Terus ada juga yang ngobrolin soal Axie, soal Illuvium, Gods Unchained, Star Atlas, dan banyak game lain. Jadi langsung gabung, semua linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami bagikan soal Chainlords. Kalian bisa mulai lihat-lihat hari ini, dan kalian bisa mulai siap-siap karena websitenya akan segera siap 100% mulai live minggu depan. Oke, kalau sudah jelas itu, kita bisa langsung beralih ke pertanyaan Q&A yang hari ini. Untuk pertanyaan Q&A hari ini, dari pertanyaan pertama itu yang tanya Aan Uun. Keren, Aan Uun. Jadi dia bertanya gimana konsepnya staking. Kenapa dengan staking bisa membantu mengamankan jaringan? Jadi kalau kita ngomongin staking, berarti kan kita ngomongin soal mekanisme konsensus proof of stake. Jadi kalau sebelumnya proof of work, itu yang mengamankan jaringan itu kan peralatan mining rig gitu kan bahasa Inggrisnya, terus sama listrik, electricity yang mahal. Jadi dengan adanya proof of stake,
peralatan mining yang mahal dan electricity atau listrik itu digantikan dengan yang namanya modal koin atau token tersebut. Jadi bagi orang-orang yang punya koin atau tokennya, mereka bisa staking itu staking itu juga bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya salah satunya pertaruhan. Jadi bisa kita artikan dengan koin atau token yang kita pertaruhkan itu merupakan bukti bahwa kita ingin membantu mengamankan jaringannya. Yang mana kalau misalkan kita berusaha bertindak jahat, kita berusaha melakukan korupsi atau kita berusaha melakukan semacam pertasan ke jaringan, itu akan di slashing namanya dalam bahasa Inggris. Jadi ada sistem di mana beberapa saham kepemilikan koin atau token kalian akan dipotong. Jadi itu ibaratnya seperti kalian mempertaruhkan modal gitu kan, uang yang kalian miliki. Kalau misalkan dalam istilahnya Ethereum itu kan minimalnya 32 ETH, ya bisa lebih sedikit dengan platform-platform lain seperti Lido Finance atau Rocket Pool. Tapi kalau misalkan kalian konversikan itu menjadi rupiah, itu kan banyak sekali duit untuk kalian bisa menjadi validator, untuk menjadi node komputer yang mana membantu mengamankan jaringan. Jadi kalau misalkan kalian mempertaruhkan duit sebanyak itu, terus kalian malah berbuat jahat atau korupsi atau berusaha untuk menyerang jaringannya, yang ada kalian malah dirugikan. Karena koin saham kepemilikan yang kalian miliki akan dipotong, terus kemungkinan besar juga waktu kalian menyerang jaringan, nilai yang kalian ekstrak gitu kan, nilai yang kalian ambil dari jaringan itu kemungkinan juga malah nggak sebanding sama modal yang harus kalian keluarkan untuk menyerang jaringan itu. Jadi ibaratnya staking itu bisa membantu mengamankan jaringan karena kalian itu mempertaruhkan modal itu. Yang mana kalau di proof of work seperti Bitcoin gitu kan atau Ethereum yang saat ini sebelum beralih ke proof of stake, mereka kan mempertaruhkan perlengkapan mining mereka. Mahal banget itu, modalnya itu besar banget untuk kalian sebenarnya bisa untung. Kalian itu taruhannya sama mining pool yang besar-besar. Mining pool yang besar-besar tuh biasanya udah perusahaan, memang modalnya udah besar. Jadi kalau kalian mau bahkan mining yang bisa menguntungkan, itu bener-bener kompetitif. Jadi kan kalian taruhannya mining rig, terus sama bayar biaya listrik. Biaya listrik komputer peralatan miningnya itu harus running selama lama banget. Karena itu kan merupakan perlengkapan komputasi yang canggih dan berat. Jadi butuh lebih banyak sekali listrik. Jadi sama sih ibaratnya kalau di proof of work kita mining rig sama electricity, kalau di proof of stake yang kita pertaruhkan itu koin atau token tersebut yang kita staking. Jadi ya motivasinya sama. Kalau kalian berusaha tidak bertindak baik atau malah berusaha untuk menyerang jaringan atau berusaha untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak atau dilakukan untuk melindungi jaringan, risikonya ya modal kepemilikan yang kalian berikan itu. Kalau mau ngobrol lebih lanjut sih sebenarnya bisa lebih kompleks lagi sih dalam sistemnya proof of stake karena ada yang beda-beda juga. Dan sebenarnya kami juga lagi dalam proses untuk bikin beberapa episode dalam minggu-minggu yang mendatang untuk membahas soal apakah bagus Ethereum beralih dari proof of work ke proof of stake. Terus kayak ngobrolin hal-hal lainnya juga sih yang bisa kita bahas. Jadi sering waktu kami juga akan memberikan edukasi lebih lanjut tentang proof of work dan proof of stake. Tapi ibaratnya yang bisa kalian bayangkan hari ini seperti itu, garis besarnya yang bisa kalian pikirkan. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada pertanyaan dari Ogi Saputra 30. Dia bertanya, "Bang, kenapa Amerika berusaha menurunkan inflasi dan ini bisakah mempengaruhi harga kripto?" Oke, jadi sebenarnya ya, kalau kalian lihat komunitas kripto di forum-forum luar negeri, Reddit atau Twitter atau yang mana, sebenarnya orang-orang itu malah nggak khawatir sama yang namanya tapering. Malah hampir nggak pernah saya baca yang namanya tapering. Karena sebenarnya ini cuma hal yang dikhawatirkan di Indonesia aja, nggak tahu kenapa orang-orang Indonesia khawatir sama tapering. Sampai kami lihat di Instagram, di komentar YouTube, di Discord, semua pada nanya tapering, kayak seolah-olah ini hal yang besar dan mengkhawatirkan. Padahal orang-orang di luar negeri juga malah nggak khawatir. Tapering yang terjadi di Amerika Serikat, malah orang-orang Amerika juga nggak peduli sama yang namanya tapering. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dan pengen tahu, sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa aneh. Bukan hal yang luar biasa unik. Dan sebenarnya kalau mau membicarakan soal dampaknya ke pasar kripto itu juga nggak besar. Nggak ada dampak yang bener-bener sampai bikin kayak, oke, pasarnya bakal mati, pasarnya bakal gugul, bakal crash. Nggak seperti itu juga. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu tapering atau meredam inflasi, itu hubungannya gini. Hubungannya sama siklus bank. Jadi siklus bank di seluruh dunia itu sama. Mereka itu berusaha untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi dari suatu negara mereka dengan cara mereka memiliki sedikit inflasi. Mereka nggak pengen mata uangnya itu deflasi. Karena kalau deflasi, artinya mata uang mereka lebih lemah. Artinya dengan negara-negara lain, itu mereka bisa memanfaatkan mata uang yang lebih lemah dari negara tersebut. Jadi misalkan Amerika Serikat uang dolarnya mengalami deflasi, negara-negara lain yang ada di luar tuh bisa memanfaatkan celah tersebut. Jadi mata uang dolar tuh lebih melemah daripada mata uang mereka, yang mana akibatnya bisa buruk juga, negatif. Jadi mereka nggak ingin yang adanya deflasi, mereka ingin adanya inflasi dalam tingkat bunga yang cukup
relevan dan cukup seimbang. Jadi inflasi itu bisa membantu untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan itu yang mereka mau. Tapi juga mereka nggak pengen inflasi itu terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan kita bayangin ya, ini seperti merupakan proses penyeimbangan. Jadi negara itu pasti pengen seimbang. Mereka nggak pengen hiperinflasi gitu kan, terlalu berlebihan. Mereka juga nggak pengen sampai deflasi sifatnya. Nah, misalkan kalau suatu kondisi ekonomi itu sudah terlalu timpang ke satu arah, misalkan hiperinflasi, atau mungkin timpang ke arah yang lainnya, misalkan deflasi, itu mereka berusaha mengambil langkah-langkah tindakan yang bisa menyeimbangkan itu. Nah, misalkan langkah-langkah tindakannya itu kalau misalkan, ya kayak kita lihat contohnya yang belakangan inilah, Amerika Serikat itu kan mengalami pandemi. Mereka berusaha untuk memicu ekonomi biar nggak jatuh, biar ekonominya tetap kuat, tapi nggak terlalu hiperinflasi berlebihan. Jadi dengan pandemi selama ini kan mereka udah ngeprint banyak banget duit, sampai printernya tuh bunyinya, ya saya nggak mau niruin bunyinya sih, pasti bunyinya aneh. Tapi intinya printer uangnya itu keluarin banyak banget gitu kan, untuk ngasih orang-orang. Dan ini ada batasnya juga. Uang itu nggak bisa dikasih gratis cuma-cuma ke semua orang. Akhirnya nanti juga malah menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi karena printer uang sudah dicetak terlalu banyak selama masa pandemi untuk membantu orang-orang, untuk membantu penduduk, itu mereka perlu diredam. Nggak bisa inflasi terlalu berlebihan, nanti takutnya bisa jomplang ke hiperinflasi. Nah, program dan tindakan yang mereka berusaha lakukan untuk bisa menyeimbangkan ini, itu yang disebut tapering. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris, tapering salah satu artinya itu ya mengurangi. Taper, reducing gitu kan. Itu sama, kurang lebihnya sama sih. Untuk bisa, kalau men-taper ekonomi, artinya mengurangi gitu kan. Mengurangi pencetakan uang yang berlebihan, biar nggak inflasi. Terus sama mengurangi pembelian bond yang dikeluarkan oleh negara, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan mereka melakukan ini, mereka berusaha untuk meredam inflasi biar nggak terlalu berlebihan. Jadi ya ini sebenarnya siklus yang sudah terjadi lagi dan lagi. Jadi tiap kali inflasi berlebihan mereka tapering, kalau ada deflasi mereka berusaha mencetak uang untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Semuanya ini udah bener-bener konsep umum untuk orang yang ngerti ekonomi dan ngerti tentang siklus pertumbuhan bank itu seperti apa dalam kaitannya dengan mata uang negara tersebut. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin soal tapering, itu bukan hal yang unik, bukan hal yang kayak akhir dunia. Ini cuma mereka berusaha untuk menyeimbangkan. Oke, Amerika Serikat sudah print terlalu banyak uang selama masa pandemi, kita berusaha meredam lajunya inflasi dengan melakukan tapering ini. Jadi kalau misalkan saya sih nggak kaget kalau ngeliatin komunitas-komunitas di luar nggak pernah ngobrolin tapering. Bingung aja sih sama di Indonesia, mungkin karena ya banyak media-media kali ya yang punya audiens banyak ngobrolin soal tapering kayak seolah-olah akhir dunia. Padahal kami juga nggak pernah khawatir soal yang namanya tapering. Orang-orang Amerika juga nggak pernah khawatir soal yang namanya tapering. Iya, tapering ada dampaknya, ada akibatnya. Tapi bukan berarti dampak akibatnya tuh, wah pasarnya langsung pada jatuh semua, pada jeblos nyungsep, terus pada marketnya mati. Nggak juga gitu loh. Kayak dampaknya bahkan sampai ke pasar kripto pun juga kita nggak terlalu khawatir. Ini cuman siklus yang terjadi berulang-ulang. Kalau kalian lihat itu siklus yang terjadi berulang-ulang. Ibaratnya itu negara melakukan mencetak uang, negara melakukan tapering meredam laju inflasi, itu siklus yang terjadi terus-menerus. Kayak kalian ibaratkan paru-paru kalian aja lah. Paru-paru kalian menghembus gitu kan, menghembuskan nafas, menghirup nafas, itu terjadi lagi, keluar, masuk, menghirup, menghembuskan. Itu sudah normal dengan yang namanya ekonomi suatu negara, dengan yang namanya bank. Jadi jangan anggap kayak suatu peristiwa yang unik yang benar-benar bikin pasarnya crash. Kalau kami sih, no, kita nggak khawatir soal yang namanya tapering. Ada dampaknya, ada ke pasar keuangan, ada dampaknya ke pasar kripto, ada. Tapi bukan hal yang benar-benar kita bikin sampai nggak bisa tidur, sampai begadang ngeliatin, waduh, ini ada tapering nih, hancur nih pasar kripto, harus cut loss nih atau apa. Jangan terlalu khawatir guys. Orang-orang yang di luar aja, yang di Amerika Serikat aja pada nggak khawatir. Komunitas kripto di luar, di Reddit, di forum Twitter juga pada nggak khawatir. Nggak pernah ada coba yang bahas tapering, cuma di Indonesia doang pada khawatir soal tapering. Oke, jadi kalau kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan dari Mohik. Apakah dengan adanya proyek Chainlords akan mempengaruhi harga koin gamenya itu sendiri? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Pertanyaan bagus, soalnya ngomongin kan soal guild gaming. Kayak contohnya Chainlords yang sedang kami bangun, yang sedang kita bangun, dengan kaitannya dengan koin game itu sendiri. Ada hubungannya, dan hubungannya sebenarnya kayak simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kalau misalkan kita bayangkan, game itu kan cuma bisa sukses kalau banyak yang main. Kalau banyak orang masuk, banyak pengguna, terus banyak orang itu bisa ya menghasilkan nilai, jadi membawa likuiditas ke dalam game tersebut.
Terus guild gaming juga bisa sukses kalau ada game-game yang menarik, yang bikin orang pengen main, pengen jadi gamer, yang bikin orang pengen gabung dengan guild tersebut untuk jadi tumbuh lebih kuat. Jadi simbiosis mutualismenya itu, kalau misalkan kita lihat, banyak sekali kan sekarang lagi tren nih. Banyak gaming NFT metaverse lagi booming, lagi hype, lagi sensasi. Nah, banyak guild gaming juga bermunculan. Nah, guild gaming tersebut biasanya memiliki akses awal ke game-game tersebut. Orang kalau punya akses awal kan pasti tertarik, apalagi gamer gitu kan. Mereka ngeliatin, ini game belum muncul, tapi kita udah bisa akses awal. Terus kadang ada bonus-bonus kayak kita dapat aset-aset NFT atau aset-aset gaming sebelum orang lain bisa akses. Jadi mereka dapat early access itu, terus mereka mau main game, mereka membawa banyak pemain-pemain gamer yang masuk ke dalam game tersebut. Jadi kalau game itu bisa sukses gitu kan, karena membawa banyak sekali gamer dan likuiditas ke dalam game tersebut. Nah, ini jadi menguntungkan untuk keduanya. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal individual game, orang-orang yang individu itu mereka nggak punya banyak sekali sebanyak guild gaming lah. Guild gaming itu kan membawa puluhan, ribuan orang. Jadi game dan likuiditasnya itu lebih bagus untuk produsen game bisa mengembangkan game tersebut. Jadi kalau kita ngomongin soal Chainlords, sama halnya. Kalau misalkan gaming Chainlords bisa mengundang banyak sekali orang-orang yang masuk menjadi gamers, terus kita bisa membeli banyak sekali aset-aset NFT, mendapat akses awal dari game-game tersebut, kita akhirnya saling diuntungkan. Kalian bisa menjadi gamer, kalian bisa bermain game menggunakan aset-aset NFT yang dimiliki di perbendaharaan Chainlords, di treasury-nya. Kalian bisa memanfaatkan semua aset tersebut untuk bisa memberikan scholarship, gitu kan. Kita punya aset Axie. Aset Axie bisa digunakan untuk memproduksi scholarship yang mana kalian gunakan sebagai para gamers. Para gamers kalian memanfaatkan scholarship tersebut, terus kalian membawa profit ke dalam gamenya. Gamenya bisa makin bertumbuh, gamenya makin populer, likuiditas makin banyak, orang makin banyak. Terus akhirnya menguntungkan bagi dua belah pihak. Menguntungkan bagi dua belah, bagi guild gamingnya itu, bagi Chainlords-nya, terus menguntungkan bagi gamenya tersebut, entah itu Axie Infinity, entah itu Illuvium, Star Atlas, dan banyak hal lainnya. Jadi itulah kenapa sebenarnya ini merupakan salah satu peluang yang besar, yang bagus. Itulah kenapa kami ingin kalian bisa terlibat. Kalian bisa terlibat sebagai investor token Glory. Kalian bisa terlibat sebagai pemain game, sebagai gamernya game guild gamingnya Chainlords. Kalian bisa nyobain semua game ini, kalian bisa gunakan aset NFT yang kita miliki, dan kalian bisa merasakan profitnya juga. Profit dari kalian main game, profit dari investasi token Glory, dan gamenya sendiri yang dimainkan, Axie Infinity dan yang lain-lain, itu juga makin populer. Pengguna makin banyak, likuiditas makin banyak, orang-orang makin tertarik. Jadi ibaratnya kita bisa saling diuntungkan untuk keduanya, untuk guild gaming dan untuk gamenya itu sendiri. Kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan untuk keduanya. Benar-benar peluang yang besar, peluang yang awal di mana orang-orang seperti kita bisa memanfaatkan hype yang sedang berlangsung saat ini terkait dengan gaming, NFT, dan metaverse. Oke, pertanyaan yang keempat itu pertanyaan dari Yonas. Dia bertanya, apa dampaknya terhadap perekonomian global kalau Tether terus-terusan cetak USDT? Sebenarnya Tether USDT mungkin nggak bakal memberikan pengaruh besar untuk perekonomian global. Karena kalau kita lihat total market cap-nya kripto secara keseluruhan saat ini kan masih di sekitaran 2,5 triliun dolar. Nah, itu merupakan market cap yang luar biasa kecil dibandingkan dengan pasar perekonomian global, dibandingkan jumlah uang yang sebenarnya beredar di seluruh dunia secara global. Jadi kalau kita bandingkan market cap-nya itu sebenarnya nggak ada bandingannya. Itu kan total market cap kripto yang 2,5 triliun. Itu udah sama Bitcoin, sama Ethereum, sama altcoins yang lainnya. Tapi kalau kita misalkan cuman ngambil stablecoins-nya doang, cuman ngambil Tether-nya doang, Tether aja bahkan nggak urutan ketiga, urutan keempat gitu kan, atau kelima. Nggak tahu lah sekarang siapa yang nyalip. Jadi sebenarnya market cap-nya Tether USDT sendiri itu luar biasa kecil dibandingkan dengan perekonomian global, dibandingkan dengan pasar ekuitas, dibandingkan dengan pasar real estate global, dibandingkan dengan dolar yang beredar di seluruh dunia secara global. Jadi kalau misalkan kita mau bandingkan secara perekonomian global dengan USDT atau Tether itu sendiri, market cap-nya cuma secuil doang, cuma kecil, jadi nggak ada pengaruh banyak signifikan. Jadi kalau misalkan tanya ke cetak USDT makin banyak, apakah berpengaruh dengan perekonomian global? Kami tidak berpikir itu akan memberikan pengaruh besar. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal pasar kripto sendiri, ya bisa memberikan pengaruh. Karena kan salah satu stablecoin yang terbesar, salah satu yang paling banyak digunakan dan likuiditasnya paling dalam. Tapi kalau misalkan ngomongin soal perekonomian global, tidak banyak hubungan atau pengaruhnya. Kalau untuk pasar kripto ada. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ada pertanyaan dari Dimas Chan Avian. Dia bertanya, apa yang mendorong Matic melawan arus? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kami kan sudah buatkan videonya juga. Kalau kalian sudah nonton video update Polygon kami yang kami buat beberapa, kayaknya minggu lalu kalau nggak salah, sudah kami upload, itu mungkin kalian sudah tahu ada beberapa alasan, ada beberapa jawaban kenapa Polygon Matic bisa melawan arus.
Tapi kalau misalkan kalian mau lebih paham lagi untuk intinya, ini intinya sebenarnya karena proyek-proyek lapisan kedua yang mereka kerjakan untuk Ethereum. Polygon itu sebenarnya tim-tim di dalamnya, kalau kalian mau kalau mau dibilang kasarnya gitu ya, orang-orang tim yang ada di dalam Polygon itu sebenarnya Ethereum Maxi. Jadi mereka maksimalis Ethereum. Mereka bener-bener pengen orang-orang tuh bisa mengadopsi teknologi Ethereum, jaringan dan blockchain Ethereum yang bisa diadopsi secara massal dan global. Itulah kenapa mereka melihat kesulitannya dalam hal skalabilitas, berusaha membangun lapisan kedua, yang mana kami sebenarnya lagi bikin skrip. Kami lagi bikin skrip soal masa depan teknologi blockchain. Teknologi blockchain apa yang bisa bertahan selama bertahun-tahun ke depan dan yang bisa diadopsi secara massal dan global oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, salah satu poin yang kami akan bagikan di skrip itu masih dalam pengerjaan, tapi kalau kalian mau tahu lebih awal, itu sebenarnya adalah proyek-proyek rollups. Proyek-proyek rollups ini sudah kami bahas juga di episode yang Ethereum Layer 2. Kalau kalian nonton itu udah dibahas lengkap rollups itu apa, terus zero knowledge teknologi itu apa, juga udah dibahas, dan semuanya ini akan membantu memecahkan isu skalabilitas yang sedang dialami Ethereum. Dan isu-isu ini sebenarnya akan dialami oleh proyek Layer 1 lainnya. Kalian mau sebutin lah proyek Layer 1 lain apa? Cardano, Solana, Avalanche, semua yang sekarang lebih murah, itu karena mereka belum diadopsi seperti Ethereum. Mereka diadopsi seperti Ethereum, rame yang make, banyak pengguna, banyak likuiditas, pasti macet juga, pasti banyak juga yang bahkan kesulitan. Nanti akan fee-nya lebih mahal, nanti block space-nya juga lebih penuh. Itu juga yang terjadi dengan Ethereum. Ethereum dulu juga murah, dulu juga cepat. Terus sekarang banyak yang pakai karena infrastrukturnya butuh penyeimbangan lah. Yang namanya adopsi itu diseimbangkan kan. Dulu infrastruktur Ethereum ya cukup untuk adopsi yang dulu. Untuk adopsi yang sekarang infrastrukturnya butuh pengembangan. Sama halnya sama Solana, Avalanche, Cardano, Phantom, dan yang lain-lain. Nanti mereka juga akan ada titik di mana mereka juga butuh yang namanya roll up satu lapisan kedua. Jadi bukan berarti Ethereum itu udah usang atau teknologinya jadul, itu juga akan berlaku sama dengan proyek L11 yang lainnya yang akan yang ngeklaim kompetitornya lebih bagus gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan kita mau ngomongin soal Polygon, kenapa melawan arus, itu karena mereka sudah mengeluarkan banyak sekali dana, mereka mengeluarkan banyak sekali waktu, banyak sekali usaha, bahkan mereka mengakuisisi banyak sekali tim yang mengerjakan proyek-proyek roll up atau lapisan kedua yang berbeda. Semuanya ini untuk membantu meningkatkan skalabilitas Ethereum. Kalau kalian mau lihat gambarnya, kalian bisa lihat gambarnya ini di layar. Kalian lihat Ethereum yang di tengah sebagai lapisan settlement yang mana menyelesaikan transaksi dan memberikan keamanan, memberikan security atau keamanan yang desentral. Kemudian di atasnya akan menjadi lapisan-lapisan eksekusi, di mana beberapa proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Polygon itu akan memegang peran penting. Jadi itulah kenapa Polygon bullish, bukan karena metaverse atau karena hal lainnya, tapi karena hal-hal yang mereka kerjakan ini akan menentukan masa depan teknologi blockchain, terutama menentukan masa depan ekosistem Ethereum itu sendiri. Kami akan membuatkan skrip yang lebih khusus lagi nanti untuk ngomongin soal blockchain yang modular, blockchain yang bisa bertahan secara jangka panjang bertahun-tahun, dan blockchain yang akan bisa menampung adopsi massal dan global. Kalian tungguin aja videonya, kalian bisa subscribe ke channel ini biar kalian nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan untuk Q&A hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa kita jawab untuk minggu berikutnya, atau kalau kalian mau komen di bawah, bisa kalian komen di bawah, atau kalian langsung gabung ke server Discord. Kalian bisa cek untuk deskripsi server Discordnya Republik Rupiah ada, Chainlords ada, dan Metafil juga ada. Kalian langsung ke sana, kalian bisa langsung gabung. Kalau mau gabung jadi keanggotaan yang berbayar yang bisa mengakses konten-konten eksklusif yang kami bagikan setiap hari dan setiap minggu juga, bisa langsung ke bagian channel jadi anggota RR. Nanti akan ada admin Dede yang akan membantu kalian di sana untuk bisa bergabung menjadi anggota dan mengakses semua konten yang kami berikan tersebut. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk yang mendukung dari awal hingga sekarang yang kami memiliki 100.000 subscribers. Untuk instruksi-instruksi giveaway juga akan kami berikan di server Discordnya Chainlords itu sendiri. Terima kasih guys, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!